Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil, NPM 20240189. Dan saya Nur Aini dengan NPM 2024011091. Kami dari kelompok 2 Pendidikan Kewarganegaraan dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Fadil dan rekan saya. Saya Aini. Dalam program berita hari ini, pada edisi kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus penting, yaitu menjaga identitas nasional di era globalisasi. Nah ini, kalau kita bicara soal globalisasi, pasti langsung terlintas dalam pikiran kita tentang teknologi, modernisasi, dan perubahan gaya hidup. Tapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu bagaimana identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia. Benar sekali Fadil, globalisasi memang membawa banyak dampak positif, seperti kemudahan akses informasi, pertukaran budaya, dan peluang ekonomi yang lebih besar. Tapi kita juga harus sadar bahwa globalisasi ini bisa membuat identitas nasional kita tergerus jika kita tidak menjaga dengan baik. Salah satu contohnya ini bisa kita lihat pada generasi muda sekarang, banyak dari mereka yang lebih mengenal budaya asing dibandingkan budaya lokal misalnya. Mereka lebih tahu banyak lagu-lagu pop dari luar negeri dibandingkan lagu daerah Indonesia. Ya Fadil, bahkan saya pernah bertanya kepada beberapa anak muda, apa mereka tahu lagu Ampar-Ampar Pisang atau Bubui Bulan? Dan sebagian besar dari mereka tidak tahu. Ini cukup memperhatikan karena lagu-lagu tersebut adalah bagian dari warisan budaya kita. Tidak hanya itu, ini kita juga melihat bagaimana kebiasaan memakai pakaian tradisional seperti batik atau songket mulai berkurang. Banyak orang lebih memilih merek pakaian dari luar negeri dibandingkan produk lokal yang sebenarnya tidak kalah kualitasnya. Padahal batik sudah diakui UNESCO sebagai warisan dunia loh. Tapi sayangnya banyak dari kita yang justru kurang bangga memakainya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran kita akan identitas nasional masih perlu ditingkatkan. Betul ini, tapi di sisi lain ada juga kabar baik, beberapa komunitas kreatif di Indonesia mulai melakukan inovasi untuk memadukan budaya tradisional dengan elemen modern. Misalnya ada perancang busana yang membuat desain pakaian berbahan batik dengan gaya yang lebih kekinian, sehingga menarik perhatian generasi muda. Saya setuju Fadil. Selain itu, kita juga bisa melihat bagaimana media sosial menggunakan sebagai platform untuk mempromosikan budaya Indonesia. Contohnya, banyak kreator konten yang membuat video tentang tradisional, makanan khas daerah, bahkan cerita rakyat. Langkah ini sangat penting ini karena media sosial adalah tempat di mana anak muda menghabiskan banyak waktu mereka. Dengan memanfaatkan platform ini, kita bisa memperkenalkan budaya lokal dengan cara yang lebih menarik dan relevan. Tidak hanya itu, Fadil, pendidikan juga memainkan peran yang sangat penting dalam melestarikan identitas nasional. Sekolah-sekolah perlu banyak mengajarkan tentang budaya lokal, seperti seni tradisional, bahasa daerah, dan sejarah perjuangan bangsa. Setuju sekali, ini saya rasa kita juga harus mengapresiasi pemerintah yang sudah mendukung pelestarian budaya lokal, misalnya dengan menetapkan Hari Batik Nasional dan mengadakan berbagai festival budaya. Namun dukungan ini perlu diperluas dan diperkuat agar dampaknya lebih terasa. Dan jangan lupa Fadil, peran keluarga juga tidak kalah penting. Orang tua bisa mulai memperkenalkan budaya lokal kepada anak-anak mereka sejak dini, seperti mengajak mereka menonton pertunjukan wayang, mengajarkan lagu daerah, atau mengenalkan makanan tradisional. Itu ide yang bagus ini. Bahkan hal-hal kecil seperti itu bisa memberikan dampak besar dalam menanamkan rasa cinta kepada budaya Indonesia pada generasi muda. Jadi Fadil, menurut kamu, apa langkah konkret yang bisa dilakukan masyarakat untuk menjaga identitas nasional? Langkah pertama adalah mengenal dan mencintai budaya sendiri ini. Mulailah dari hal sederhana seperti mendukung produk lokal, mengenakan pakaian tradisional, atau menghadiri acara budaya di daerah masing-masing. Langkah kedua, manfaatkan teknologi untuk mempromosikan budaya kita seperti membuat konten kreatif yang mengangkat nilai-nilai nasional. Saya setuju Fadil. Yang terpenting adalah jangan malu untuk menunjukkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Kita harus bangga dengan warisan budaya yang kita miliki, karena itu adalah kekayaan yang tidak dimiliki negara lain.
Pemirsa, menjaga identitas nasional adalah tanggung jawab kita semua. Di tengah derasnya arus globalisasi, mari kita tetap menjaga akar budaya kita agar tidak hilang di telan zaman. Demikian topik kita hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua. Saya Aini. Dan saya Fadil, sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam budaya dan jangan lupa cintai Indonesia.